Kami akan mempresentasikan proposal pengembangan program penjualan dan pemasaran digital berbasis media sosial pada kekibeki.co. Proposal pengembangan ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah pengimplementasian teori dan analisis dalam pengembangan usaha Kekibeki. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Thalia, yang kedua ada Yeremia, yang ketiga ada Salsabila, dan yang keempat ada Christina Bella. Profil perusahaan Kekibeki. Kekibeki merupakan usaha kuliner, kue, dan makanan khas Italia yang didirikan oleh dua kakak beradik bernama Thalia dan Salsabila. Kekibeki didirikan pada tanggal 29 Maret 2020 dan membuka pre-order pertamanya pada April 2020 di laman Instagramnya. Kemudian selanjutnya adalah analisis sales forecasting. Di sini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah market potensial, yang kedua sales potensial, yang ketiga actual sales forecast, yang keempat sales quota, dan yang kelima adalah sales budget. Baiklah, yang pertama adalah kita akan membahas market potensial. Jadi, untuk mencari market potensial, kita harus mencari berapa produk serupa yang dijual oleh kompetitor kita. Nah, untuk kompetitor kita sendiri, terdapat sekitar 191 produk serupa yang dijual oleh kompetitor di Kota Batam. Kemudian, yang kedua adalah kita harus mencari jumlah dari konsumen kita. Nah, untuk Kekibeki sendiri, konsumennya terdiri dari masyarakat Kota Batam umur 15 sampai 39 tahun. Nah, jadi total penduduk Kota Batam usia 15 sampai 39 tahun adalah 664.209 jiwa. Jadi, kemudian kita bisa mencari market potensialnya, yaitu 100% dikurangi jumlah produk pesaing dibagi jumlah permintaan pasar dikali 100%. Kemudian didapatkan hasil sebesar 99,97%. Jadi dapat disimpulkan bahwa market potensial dari Kekibeki sendiri masih sangatlah besar. Kemudian yang kedua adalah sales potensial. Nah, yang pertama adalah kita akan mencari average interest. Nah, average interest ini kita akan didapatkan dari total persentase kenaikan permintaan produk dibagi jumlah bulan dikali 100%. Bisa dilihat dari tabel di atas bahwa total persentase kenaikan permintaan produk adalah 2,1. Kemudian dibagi 6 dan dikali 100%, hasilnya adalah 0,35. Jadi average interest-nya adalah 0,35 ini tadi ditambah 1 berarti 1,35. Nah, oke. Kemudian setelah dilakukan penghitungan seperti di atas, maka didapatkan hasil sales potensial perusahaan Kekibeki selama 6 bulan ke depan, yaitu di bulan Januari ada 115.349.000. Kemudian Februari 155.721.000, dan ini mengalami kenaikan terus-menerus sampai di bulan Juni yaitu sebesar 517.227 produk yang terjual. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktual sales forecast perusahaan Kekibeki atau peramalan penjualan aktual selama 6 bulan ke depan. Langkah pertama adalah membuat tabel data actual values yang dilambangkan dengan Y dan akan dikalkulasikan X dan Y-nya sehingga mendapatkan total Y sebesar 2.464 dan total XY-nya adalah 70. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuat formula atau rumus untuk mendapatkan nilai A dan B, sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus dan dapat menghasilkan tabel sebagai berikut. Yang menyatakan bahwa di bulan Januari pada tahun 2021 diperkirakan perusahaan Kekibeki dapat menjual produk sebanyak 1.054 produk, dan pada bulan Februari dapat menjual sekitar 1.328 produk, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menghitung sales kuotas Kekibeki menggunakan metode strategi estimasi berdasarkan estimasi dan perencanaan penjualan di masa depan, dengan target penjualan sebanyak 1 juta produk dan penjualan rata-ratanya adalah 50.000, dan hasil total penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penjualan adalah 950.000 produk. Selanjutnya, sales budget. Seperti yang kita lihat, setiap bulan perusahaan mengalami peningkatan dalam unit sales produk dan dengan harga yang stabil di angka 40.000. Dan untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Progress data mingguan dari Kekibeki. Yang pertama ada sosial media. Sosial media utama yang digunakan oleh Kekibeki adalah Instagram. Dengan Instagram, Kekibeki melakukan endorsement kepada Batamlicious. Dengan mengendorse Batamlicious, Kekibeki berhasil mendapatkan 500 pengikut baru dalam waktu 3 hari dan mendapatkan full order 3 hari berturut-turut. Selain itu, Kekibeki juga mengadakan giveaway untuk melebarkan pasarnya. Dengan mengadakan giveaway, Kekibeki berhasil mendapatkan 100 pengikut baru dalam waktu 2 hari
dan mendapatkan 369 kali profile visit. KikiBeki juga menggunakan fitur Instagram Ads, yaitu promosi berbayar untuk menjangkau audiens yang sudah ditargetkan. Media sosial lain yang digunakan oleh KikiBeki adalah Facebook Page, namun untuk saat ini belum terlalu aktif dikarenakan baru memulai Oktober lalu dan masih dalam masa percobaan. Selanjutnya, WhatsApp Business. KikiBeki menggunakan aplikasi chat WhatsApp Business untuk berkomunikasi dengan para konsumennya. Fitur yang disediakan oleh WhatsApp Business beragam, salah satunya mode balas cepat, salam, pesan di luar jam kerja, serta katalog yang dapat mempermudah KikiBeki dalam berkomunikasi dengan para konsumennya. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang proses data mingguan, Google Business dan Maps ataupun website. Adapun fitur-fitur yang digunakan dalam Google Business dan Maps atau website KikiBeki, yang pertama adalah tampilan post, yang kedua adalah tampilan foto, yang ketiga adalah tampilan produk. Kemudian fitur yang tak kalah penting dari website yang dimiliki KikiBeki adalah Maps ataupun peta. Di sini bertujuan untuk memberikan arahan kepada konsumen apabila ingin menemukan bentuk fisik dari KikiBeki itu sendiri, dan juga terdapat kontak nomor WhatsApp yang bisa dihubungi langsung apabila konsumen memiliki niat beli. Selanjutnya adalah akun marketplace. Saat ini KikiBeki belum memiliki akun marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Tokopedia. Hal ini dikarenakan karena KikiBeki menjual produk makanan basah yang dibuat fresh from the oven dengan sistem pemesanan yang masih menggunakan sistem pre-order ataupun H-1, yang berarti pesanan dibuat apabila pelanggan memesan terlebih dahulu, sehingga produk ataupun menu yang dijual dalam KikiBeki tidak selalu ready. Selanjutnya adalah Facebook Business Manager. Facebook Business Manager sendiri merupakan salah satu produk dari Facebook yang memonitori hasil dari digital advertisement yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau marketer. Pada tanggal 9 Desember hingga tanggal 11 Desember yang lalu, KikiBeki melakukan pendistribusian iklan secara online. Adapun konten iklan yang disebarkan oleh KikiBeki seperti berikut. Adapun hasil iklan dari digital advertisement yang dilakukan KikiBeki dari tanggal 9 Desember hingga tanggal 11 Desember 2020 adalah yang pertama estimated all recall leave atau people, jumlahnya sebesar 10.800 dan biaya per hasil sebesar Rp3 dan persentase hasil sebesar 7,32%. Selanjutnya adalah performance atau people, yaitu jumlah audiens dari postingan iklan KikiBeki sebanyak 143.148 dengan frekuensi kumulatif 1,3% dan impresi sebanyak 147.493.000. Selanjutnya adalah demographics. Yang pertama adalah audiens rata-rata berumur berkisar antar 13 sampai dengan 17 tahun dan 18 hingga 24 tahun. Yang kedua adalah audiens terbanyak didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 60% dengan jumlah 85.844. Yang ketiga adalah audiens perempuan sejumlah 40% dengan jumlah 57.144. Adapun placement dari KikiBeki paling banyak itu di sosial media Instagram. Kinerja KikiBeki. Dapat dilihat pada tabel tersebut, kinerja KikiBeki setiap bulan selalu meningkat. Hal ini terbukti pada penjualan yang terus naik bulan demi bulan. Peningkatan penjualan ini juga dikarenakan karena jumlah pengunjung di Terminal Feri Pelabuhan Bengur semakin ramai menjelang liburan akhir tahun. Selanjutnya adalah rencana pengembangan strategi pemasaran digital ke depannya. Adapun hal yang harus dilakukan dalam menjaga dan memperluas strategi digital marketing bagi KikiBeki adalah dengan cara yang pertama konsisten terhadap konten, yang kedua adalah memiliki akun marketplace, yang ketiga adalah bergabung dengan aplikasi antar jemput online. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan video dan presentasi kami adalah pengimplementasian teori dan analisis dalam pengembangan usaha KikiBeki membuat performa KikiBeki menjadi lebih baik dan tertata baik secara digital maupun secara tradisional.